Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini aku izin menjelasin sedikit tentang hidrologi. Walaupun sebenarnya yang aku tahu teman-teman itu lebih sulit ke penggunaan Excel-nya gitu ya. Oke, gak apa-apa. Mohon maaf sebelumnya karena aku pun masih belajar, jadi ya pasti ada yang salah sih dari penjelasan ini. Oke, jadi pertama-tama kita kenalan dulu ya sama rumusnya. Ini konsep Horson atau Horton ya? Maaf aku lupa. Ya pokoknya itu. Jadi eh, FT ini kalau nggak salah adalah laju infiltrasinya. Terus FC ini adalah nilai konstannya. Kalau F0 ini nilai awal dari infiltrasinya. E itu eksponen dan K itu konstan kalau nggak salah. Dan T itu adalah waktu ya teman-teman. Oke, terus jadi kalau dari file yang Bapak kasih, itu kita bentar, kita ini dikasih jadi dalam satu file itu ada satu soal dan satu adalah yang sudah diisi oleh Bapak. Jadi ini emang cukup mudah ya. Nah, kita lihat dulu di sini ada beberapa kolom. Di sini juga udah aku siapin. Langsung aja ya. Nah, di sini tuh ada dua kolom yang memang sudah terisi sebelumnya. Jadi ini tuh adalah waktu pengukuran yang kita lakukan dan pengamatan ini adalah kalau nggak salah ini adalah pas airnya itu surut deh di alat yang namanya itu yang pokoknya di alat yang bakal kita pakai waktu pengukuran. Nah, kalau misalkan kita pasang waktu 1 menit, airnya itu ternyata turun 1,4 mm. Terus kita pasang 1 menit lagi, airnya turun 1,2 mm. Terus sampai lihat teman-teman di sini ada nilai yang sama kan? Nah ini tuh artinya kalau udah sama kayak gini, teman-teman bisa langsung ditambah waktu pengukurannya. Bisa langsung kedua atau mungkin sampai ke 10 menit, 1 jam langsung boleh. Gitu ya. Pokoknya dihitung aja itu airnya geraknya berapa milimeter per menit gitu. Nah, oke, tapi kalau kata Bapak minimal dari live itu kita hitung minimal 6 jam sih teman-teman untuk mendapatkan hasil yang akurat. Oke, lalu ini adalah ada T-kum atau T itu adalah waktu ya, kum itu adalah kumulatif. Kalau teman-teman masih nggak tahu kumulatif itu apa, jadi kumulatif itu adalah istilahnya adalah ditambah-tambahin gitu ya. Jadi ini satu tambah satu ini berapa? Jadi dua kan. Nah, si duanya ini ditambah satu lagi jadi tiga. Tiga ditambah satu lagi jadi empat. Seperti itu ya waktu kumulatif. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman pencet, ini tuh sel ya, namanya sel. Kotak ini namanya sel. Nah, di sininya itu ada formula bar. Ini nih formula bar. Teman-teman pencet. Terus pencet aja sama dengan. Nah, di situ teman-teman udah mulai masuk ke rumusnya gitu. Oke. Nah, caranya mudah. Teman-teman lihat aja ke yang udah Bapak isi. Nah, ini agak ketuker ya Bapak posisinya. Kita pencet ini nilai awalnya. Ini 1, 2, 3 ini abaikan aja dulu ya. Kita fokus ke satu yang ini sini. Mulai dari sini. Ntar X dulu. Nah, ini satu. Nah, ini dua. Nah, lihat ya. Di sini di formula barnya teman-teman. Tuh, kalau misalkan dipencet, ketahuan gitu. Si B3 dan A5 itu apa? Harusnya ini tuh B4 ya, bukan B3. Nah, si B4 yang itu adalah satu. Satu ini ditambah satu ini gitu. Coba ya, semoga teman-teman paham. Kita tulis sama dengan si ini mah langsung aja tulis satu. Nah, di bawahnya sama dengan satu ini ditambah dengan satu yang ini. Nah, sama dengan lagi 2 ini ditambah dengan satu yang bawahnya lagi. Oke, teman-teman nggak usah ngetik satu-satu, tapi teman-teman dari sini langsung aja ke ujung ada tanda plus, langsung aja ke bawah. Nah,
seperti ini. Langsung ini udah ke jumlah otomatis. Hasil dari 1 tambah 1, 1, 1 tambah sampai tambah 15 ini adalah hasilnya 150 menit. Seperti itu. Nah, ini kan tekumnya udah. Sekarang kita beralih ke sini. F tekum. Oke, kita lihat ke sini. Nah, ini ya. Ini emang agak beda Bapak ngasih tahunya, tapi gak apa-apa sama aja. Lihat di sini nilai awalnya yang 1,4 ini. Nah, pasti teman-teman penasaran gitu 1,4 ini dapat dari mana, tapi teman-teman pencet aja selnya. Nah, langsung kelihatan di sini C4. Oh, berarti nilai si 1,4 ini adalah nilai awal dari ini. Gitu. Coba ya, kita pencet. Nah, nilai awal dari ini B4 ya kalau di sini karena ketukar. Nah, terus bawahnya dapat dari mana? Oke, kita pencet lagi. Oh, ternyata si 2,6 ini adalah hasil pertambahan dari nih D4 ini 1,4 yang awal ditambah dengan C5. Oh, ditambah lagi yang bawahnya yang 1,2. Oke. Langsung aja kita tambahkan 1,4. Nah, plus 1,2. Pencet aja langsung. Nah, langsung aja ke bawahnya seperti biasa. Kita ke bawah. Hasilnya 44,3. Apakah sama? Sama. Ya. Oke, lalu kolom berikutnya adalah FT ini. Ini laju infiltrasinya. Kalau nggak salah ya. Nah, ini dapat dari mana sih nilainya? Oke, kita pencet lagi. Oh, ini ya, lihat formula barnya. Oh, dari D4. D4 itu apa? FT-kum ini ya, si FT-kum tadi 1,4 dibagi B4. B4 itu apa? Oh, waktu kumulatif. Jadi, F kumulatif tadi dibagi dengan waktu kumulatifnya. Seperti itu. Kita langsung aja di sini sama dengan F kumulatif ini dibagi ini. Karena udah tulisnya langsung aja tarik ke bawah. Siap. Langsung cukup singkat. Oke, lalu ini ada FO. FO itu adalah nilai awal. Nah, nilai awal mah berarti ya ini si 1,4 ini. Coba kita lihat pencet. Tuh, sama dengan formulanya sama dengan E4. E4 ini E4. Oke, jadi si nilai awal itu adalah sama dengan FT awal ini gitu. Oke, kita langsung aja. Karena ini kan di bawah juga contohnya cuma satu aja ya. Di bawahnya itu nggak di ini apa? Nggak diisi gitu. Oke, lalu kita lanjut ke FC 0,3 ini. Oke, di sini langsung aja pencet 0,3-nya itu E29. Oh, FC ini nilai konstan kan tadi ya. Nah, di sini. Berarti konstan itu adalah ketika si airnya udah sentuh ke laju terakhir deh. Kalau nggak salah ya, maaf. Oh, ternyata ya nilainya itu ada 0,3 ini. E29 tadi. Kita langsung aja di sini FC sama dengan E29 di sini. Nah, ini tuh Bapak ini malah dibuletin gitu, guys. Nah, kalau hasil aslinya itu segini gitu. Oke, lanjut ke sini. Nah, jangan lupa sama dengan di formulanya. Oke. Nah, ini tuh udah jelas ya FT si ini berarti ya. FT dikurang FC ini. FC ini. Oke. Langsung aja. Nah, tapi di sini ada yang berbeda nih teman-teman. Lihat ya, ini kan E4 dikurang G4. Kalau misalkan teman-teman tarik kayak tadi, nah hasilnya itu bakal aneh gitu. Nggak bakal berkurang. Di sini kan FT kurang FC ya, yang berkurang cuman yang paling atasnya aja. Karena kalau misalkan kita lihat ke bawah, sel yang bawahnya, tuh si E5, G5-nya itu menyesuaikan gitu. Tuh E6, E7 gitu. Sedangkan FC itu cuman satu kan, cuman di G4 doang. Tuh, ngerti gak? Semoga ngerti ya. Nah, jadi ada istilahnya itu mengunci gitu teman-teman. Jadi teman-teman pencet lagi sel sebelumnya. Nah, dikuncinya itu adalah dengan cara tambah
lambang ini di antara angka dan hurufnya. Langsung aja pencet enter. Nah, ini si G4-nya yang dikunci. Kenapa? Karena G4-nya itu ya ini cuma satu gitu sih, dia doang. 0,29 dulu. Teman-teman langsung ke bawah, langsung pencet lagi, langsung ke bawah. Nah, hasilnya bakal berbeda. Nih, coba ya kita lihat tuh. Yang berbeda, yang berubah di sini cuma E4-nya aja. Sisanya G4-nya tetap sama. Nah, lagi ke FO kurang FC-nya. Oke, sama dengan lagi FO. Nah, FO ini 1,4 dikurang FC. Oke, FC ini kan, ini langsung aja sekali. Nah, terus ini apa yang 7/8 ini jujur aku pun gak tahu ya ini definisinya apa. Tapi kalau kita lihat dari soal yang Bapak, 7/8 ini nilai awalnya kan 1. Nah, 1 ini didapat dari H. H itu berarti FT kurang, nah ini nih yang biru dibagi si ini gitu. Nah, lihat ya di sini si I4-nya dikunci karena emang satu aja gitu. Kalau gak dikunci nanti malah si satu, malah si ini nih si ini dibagi sama ini, sedangkan ini kan kosong, si ini dibagi sama ini gitu. Kan itu juga pun kosong gitu ya, teman-teman. Nah, seharusnya si satu dibagi sama ini dibagi dengan ini dibagi dengan ini. Makanya si I4 ini kita kunci gitu. Oke, bentar FTFC. Oke, di sini sama dengan FTFC ini 1 dibagi dengan ini. Oke, jangan lupa dikunci. Oke, enter. Hasilnya sama. Oke, langsung ke bawah. Nah, oke. Nah, sisanya sama ya, teman-teman. Untuk selebihnya pun juga sama, teman-teman tinggal ikutin aja. Oh, ini LN ini nih. Ini LN itu sebenarnya rumus dari si Excel-nya gitu ya. Definisinya itu ya teman-teman bisa cek aja ya sendiri gitu. Di sini L sama dengan LN dalam kurung G4. Nah, G4 itu ini nih G4 itu ya ini si hasil yang tadi. Kalau kita ke bawah itu ini jadi J5 gitu. Oke, jadi langsung aja ini ini LN dalam kurung ini dia. Oke, enter aja, langsung tarik garis lagi. Ini sampai bawah. Num itu artinya nggak terdeteksi ya, teman-teman, hapus saja. Nah, selebihnya sama ya, teman-teman. Untuk kolom berikutnya LN ini juga teman-teman tinggal pencet aja nilai awalnya, terus teman-teman lihat formulanya dan ini tuh dapat dari mana gitu. Nah, nanti ada sel-sel yang menyala seperti ini. Oke. Nah, kalau nggak salah si tabel ini keseluruhan ini gunanya buat cari si K. Si K ini kalau nggak salah K yang kecil ini. Tapi aku lupa ya, maaf. Pokoknya ini itu tabel ini adalah mencari K. Nah, hasil akhirnya adalah yang ini. Nah, nanti si ini si 0,50 ini bakal dimasukin ke rumus ini. Itu. Nah, ini rumusnya ya. FT sama dengan FC-nya berapa ini tadi? FC-nya itu 0,3. 0,3 1,10 itu didapat dari F0 dikurang FC. F0 dikurang FC ini nih. Nah, 1,10 dikali. Nah, eksponen itu udah ada nilainya ya, yaitu 2,178. Ini emang bapaknya juga dari sananya emang udah 2,178 ya. Oke, cukup segitu dulu ya teman-teman. Semoga teman-teman mengerti penjelasan yang di atas untuk yang grafiknya dan ada tabelnya. Pun ini teman-teman bisa aja ya dilihat ini tuh sebenarnya dapat dari mana di formula barnya, oke? Nah, kalau misalkan mau dibuat chart,
Teman-teman tinggal, ini nih, apa, tinggal di blok aja mana yang mau di-chart ini, misalkan segini, terus teman-teman langsung aja ke insert, nah ini ada chart-nya, bebas pilih yang mana tuh. Begitu deh. Selamat mengerjakan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.